Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di sebelah kiri saya adalah Bapak Sunarto. Bapak Sunarto, beliau adalah pensiunan di Departemen Pekerjaan Umum di Pekerjaan Umum. Tadi yang mendampingi saya untuk membuat konten tadi. Nah, kira-kira gimana Bah Narto masukannya terhadap konten yang tadi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah saya bisa memberikan sedikit penjelasan, memberikan manfaat. Memang benar ya, setiap suatu pekerjaan itu harus ada lisensinya. Kalau tidak ada lisensi itu kasihan mereka yang ingin berobat, sehingga nanti kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab itu tidak ada. Kalau ada lisensi, maka minimal kalau ada komplain suatu hasil yang kurang memuaskan itu ada yang bertanggung jawab. Dan mereka pun bekerja jelas punya standar kerja. Jadi istilahnya kalau dalam ada SOP-nya. SOP tidak ngawur. Maka dari itu sebaiknya saudara-saudara yang mungkin ada sesuatu keluhan yang kiranya mungkin dibawa ke dokter, mungkin belum ada yang jodoh, maka kemungkinan itu adalah non medis, sehingga perlu dicek secara menyeluruh, utamanya dengan kaitannya peredaran darah itu biasanya pembuluh darahnya, saraf-sarafnya, titik simpul-simpul pembuluh darah yang mungkin di situ ada bekuan-bekuan. Nah, kalau terapi ini beliaulah ahlinya untuk mendeteksi sehingga beku darah yang di titik-titik simpul saraf itu akan bisa diudari sehingga insya Allah sembuh. Demikianlah sementara yang bisa saya komentari, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang perlu kita luruskan bahwa ketika kita memilih metode pengobatan rumah terapi adalah legalitasnya dulu, berizin atau tidaknya, karena itu nanti yang akan menguatkan posisi pasien ketika kita mau komplain, juga nanti sebagai apa namanya untuk menguatkan terapisnya ketika nanti ada komplain, sehingga dari sisi hukum pasiennya juga aman, terapisnya nanti juga aman. Karena jangankan yang sifatnya terapis, yang medis pun juga ada resiko, baik karena resiko tambah cederanya tambah parah atau bahkan sampai ke resiko kematian. Nah, cuma kalau medis kan sudah ada payung hukum, sehingga seandainya meninggal karena perawatan medis, maka jarang sekali terjadi apa namanya itu protes atau komplain, kecuali untuk kasus-kasus tertentu, dan itu pun bisa dibilang dari sekian banyak kasus itu paling cuma 1-2 saja, sedangkan yang lainnya mungkin lebih banyak kita bisa menerima bahwa itu memang bagian dari takdir. Nah, kalau yang untuk terapisnya kemungkinan bisa jadi karena salah penanganan, di luar batas kemampuannya dia paksakan, terus terjadi cedera atau memperparah keadaan. Umpamanya kita tidak punya kemampuan di bidang patah tulang, kemampuan kita adalah pijat urat. Ketika ada kasus patah tulang, kita tidak memiliki keterampilan di situ dan kita memaksakan menangani di situ, seandainya nanti lukanya tambah parah, malah lumpuh, tidak bisa jalan, terjadi bengkak, infeksi dan sebagainya, maka itu bisa menjadi acuan untuk mengajukan komplain.
Lah seharusnya bagaimana? Seharusnya sesuai SOP, bila mana itu sudah di luar batas kemampuan seorang terapis, harus direkomendasikan kepada teman yang lainnya yang memiliki kompeten atau keahlian di situ. Sehingga segala macam minim risiko nanti bisa diminimalisir. Loh, nanti saya tidak dapat uang. Lah ini yang perlu kita luruskan terkait dengan rezeki. Bahwa mungkin ada yang berpendapat ketika ada pasien saya berikan ke orang lain karena saya tidak memiliki kemampuan di situ, itu mungkin ada yang berpikir itu nanti mengambil rezeki saya. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa rezeki yang diberikan ke kita tidak akan mungkin tertukar. Demikian juga rezeki yang diberikan ke orang lain juga tidak mungkin akan tertukar. Sehingga ketika kita memberikan ke orang lain, insya Allah akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Nah, demikian kok nggih. Maka dari itu yang lainnya juga sama. Mungkin ada pemikiran apa lek ngarani ketika nanti banyak terapi terus rezekiku dadi kurang. Nah, rezekiku jadi kurang. Padahal yang namanya rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing, sehingga kita tidak mungkin merampas rezekinya orang. Nah, kita tidak mungkin menghalangi rezekinya orang. Rezekinya orang jatahnya dia, rezeki kita jatahnya kita. Kalau ada rezeki kita, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, kalau belum rezeki kita juga kita tidak mungkin akan bisa merampas. Intinya dari sisi amannya kita aman, dari sisi rezeki insya Allah dari niat kita berbagi nanti akan ada keberkahan. Keberkahan itu berupa apa? Semua kemudahan, baik menerapinya yang tadinya seharusnya parah jadi tidak parah, yang seharusnya tidak sembuh jadi sembuh, yang seharusnya rezekinya jadi tambah, itulah namanya keberkahan. Karena banyaknya pasien, ramainya pasien itu bila mana tidak berkah nanti juga akan membawa dampak yang tidak bagus buat kita semua. Tapi walaupun pasien sedikit, tapi ketika itu ada keberkahan di situ, insya Allah nanti semua akan berbalik pada kita sendiri sebagai terapis, pada kita, keluarga kita, anak-anak kita, kepada pasien, kepada keluarganya, yaitu yang kita harapkan. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kalau mungkin ada teman-teman atau ada saudara-saudara yang mau sharing-sharing terkait masalah terapi, silahkan nanti bisa silaturahmi ke rumah terapi Rumah Herbal Nurul Sifa. Nurul Sifa tepatnya di Jalan Kampar nomor 47 Tanjung Sari, Blitar. Nah, di sana insya Allah nanti kita bisa ngobrol, sharing-sharing bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita, baik dengan terapi, baik dengan herbal maupun dengan pola makan. Lah terkait mengapa kok pola makan yang harus kita jaga? Karena makanan nanti akan menentukan kurang lebih hampir 50% kesehatan kita. Jika makanan yang kita makan nanti sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan sifat tubuh kita, insya Allah nanti akan membawa kebaikan. Tapi ketika yang kita makan itu tidak sesuai dengan sifat tubuh kita, tidak sesuai dengan diagnosa tubuh, insya Allah nanti akan melemahkan tubuh secara pelan-pelan. Karena pada dasarnya makanan itu tidak merusak, karena tidak beracun, karena yang beracun mesti kita buang. Tapi ketika makanan itu istilahnya tidak sesuai dengan sifat tubuh kita, nanti akan melemahkan secara pelan-pelan. Pertama yang dilemahkan organ dulu. Organ A lemah melemahkan organ B, organ B lemah melemahkan organ C, organ C lemah melemahkan organ D. Ketika semua organ lemah, tandanya kita berarti sakit. Sakitnya sakit parah. Lah kalau sudah parah resiko ke kematian, walaupun kematian itu sifatnya takdir, tapi ketika kita memilih, pilih mana? Sehat semua organ tubuh, minim risiko, atau semua organ tubuh lemah, semua organ sakit berisiko dengan kesakitan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel ini,
nanti kita akan banyak kupas bagaimana mengecek makanan kita apakah sudah sesuai dengan sifat tubuh kita dengan melalui diagnosa lidah. Bagaimana diagnosa lidah itu? Makanan apa yang sesuai dengan sifat tubuh kita, yang tidak sesuai dengan sifat tubuh kita, bahayanya apa? Nanti akan kita kupas pada video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.